Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nuslimu ala khairul anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'ina iman. Kisah wali yang namanya tertera di Lauhul Mahfuz sebagai penghuni neraka. Ada seorang sufi dari kalangan tokoh tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz. Beliau dalam kalangan tokoh tasawuf termasuk ulama kelas atas, wali min auliyaillah, ahli ibadah. Suatu ketika malaikat melihat namanya di lembaran kitab Lauhul Mahfuz ada dalam deretan penghuni neraka. Melihat hal tersebut, malaikat merasa kasihan dan mendatangi Abdul Aziz. Malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau ibadah sampai segitunya? Sedangkan aku lihat namamu di lembaran Lauhul Mahfuz, engkau adalah penghuni neraka. Mau ibadah gimana pun, engkau tetap akan masuk neraka." Kemudian Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mau aku masuk surga atau neraka, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Subhanallah, benar-benar ikhlas dalam beribadah. Kemudian malaikat kembali ke Lauhul Mahfuz dan dilihat namanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni surga. Sebab Allah berhak menetapkan kitabullah. Lantas, malaikat kembali menemui Abdul Aziz dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dirubah menjadi penghuni surga." Abdul Aziz menjawab, "Alhamdulillah, tapi sekali lagi malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menganggapi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, aku di neraka, yaitulah tujuanku." Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dalam beribadah dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dan merubah namamu menjadi penghuni surga." Lantas Abdul Aziz bertanya kepada malaikat, "Kalau ikhlasku tadi yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadaku sehingga aku menjadi penghuni neraka?" Kemudian malaikat bercerita, "Kau ingat ketika engkau masih kecil, ketika umur sekitar 15 tahun, engkau ingat ketika engkau tidur di kamar tidurmu, kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar. Karena engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura tidur, padahal engkau sudah bangun agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar. Ketika ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat masih tidur, ibumu merasa kasihan dan tidak jadi menyuruhmu ke pasar. Sebab engkau bohongi ibumu, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka." Mendengar cerita dari malaikat, Abdul Aziz pun beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak kejadian tersebut, Abdul Aziz di sisi umurnya tidak pernah menceramahi kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Setiap orang yang datang kepada beliau selalu diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tua. Mari kita renungkan sejenak. Padahal beliau hanya pura-pura tidur. Lalu bagaimana yang sampai membentak ibunya? Bagaimana yang sampai memasangkan wajah kepada ibunya? Yang mengeraskan suara di depan ibunya? Yang sampai tidak memberi nafkah? Dan bahkan yang sampai membuat menangis ibunya? Bagaimana kira-kira nasibnya? Mari kita belajar bersama-sama untuk lebih berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup atau yang telah wafat. Jangan meremehkan dosa kecil, dikhawatirkan di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tangan kita masih sulit untuk berbuat baik kepadanya, maka ringankanlah lisan kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa orang tua kita. Amin ya rabbal alamin.